Dan itu kita rasakan juga di Wisma Atlet, yang pada awalnya sekitar nyampe 2.400-an, 2.300, itu sempat turun ke 1.000. Tapi kemudian setelah libur panjang, maka kasusnya trennya naik terus. Sampai dengan hari ini, kami menangani sekitar 3.400 di Wisma Atlet. Dengan kasus terbanyaknya, pada awalnya 2-3 bulan lalu, kami mengoperasionalkan 4-5 tower dengan 2 itu untuk kasus yang bergejala, 2 yang tidak bergejala. Namun kebijakannya karena eskalasi kasus minggu-minggu terakhir ini, maka 4 tower yang tadinya dibagi 2 diperuntukkan semua untuk kasus yang sifatnya bergejala semua. Itu yang pertama. Yang kedua, derajat beratnya pun sekarang berubah. Dari yang dulu lebih banyak tanpa gejala, sekarang lebih banyak yang bergejala dan sedang. Tidak hanya di Wisma Atlet, bahkan di dalam praktek saya sehari-hari di rumah sakit ini pun seperti itu juga. Nah, varian dari usianya sekarang ini, kemarin waktu sempat kami rapat dengan 5 organisasi profesi, bahkan dari Perhimpunan Dokter Anak terkaget-kaget dengan jumlah kasus anak yang kami rawat di Wisma Atlet. Menurut mereka, untuk Asia itu salah satu yang terbesarnya, ada di Wisma Atlet. Jadi, kalau dilihat perkembangannya saja, dari jumlahnya saja, kita melihat setiap kali terjadi setelah pasca liburan, kita eskalasi. Ditambah kemarin pilkada, sudah kalau kita screen capture beberapa kepala daerah menyatakan terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat secara nasional, memang kenaikannya sangat luar biasa angka-angkanya ini. Jadi saya berpikir, ini pendapat saya berpikir dengan kondisi seperti ini, apakah wajar kita melakukan tatap muka? Sedangkan pada beberapa kebijakan pemerintah saja, saya contohkan saja, kemarin untuk untuk kerja saja sudah turun dari 50% jadi 7. Yang tidak boleh hadir 75, artinya cuma 25% yang hadir. Hari ini saya di Jakarta juga kaget juga. Ternyata jam 7 kita sudah tempat-tempat usaha sudah banyak yang ditutup juga. Ini yang menurut saya seimbangan kalau kita mau mengambil tatap muka. Itu satu dari segi situasi. Yang kedua dari segi severitas pada kasus pada anak. Yang pertama, kasus pada anak ini biasanya tidak bergejala, tapi lebih infeksius daripada orang dewasa. Ini yang kita mesti lebih aware. Dan Indonesia ini menurut Ketua IDI, Dr. Pulungan kalau nggak salah, IDAI, menyatakan Indonesia ini paling tinggi kasusnya, termasuk yang kasus paling tinggi. Dikarenakan tadi anak-anak saja dalam kondisi tidak sekolah, di rumah saja kasus sudah tinggi. Apalagi memang ada rencana nanti dengan tatap muka. Saya sih dengar perkembangan berita, kalau tidak salah memang wacana pemerintah pun juga demikian. Tapi kami tentu saja berkewajiban mengingatkan kepada pihak-pihak yang akan menyelenggarakan bahwa ada efek-efeknya seperti ini. Yang ketiga, terkait perawatannya. Perawatannya, saya sekaligus menjawab tadi masalah poin nomor 2 dan nomor 3 ini, tentang isolasi. Saya bilang, untuk anak itu sangat rumit mengisolasi mereka. Kita saja mengisolasi orang dewasa, hari ke-10 saja dirawat, itu stresnya udah luar biasa. Stresnya sudah luar biasa. Apalagi anak-anak kalau kita isolasi. Saya setiap hari menemui jumlah orang yang diisolasi, rasa-rasanya sih cukup banyak ya. Rasa-rasanya cukup banyak. Pasien di rumah sakit swasta saya visit setiap hari hampir 200 setiap hari. Belum yang kami di Wisma Atlet yang kami visit. Nah, kalau di Wisma Atlet enak, karena kalau anak itu bersama dengan keluarga tidak terlalu berat. Tapi kalau di rumah sakit biasa, kondisi berat. Tidak bisa didampingi orang tua. Alhamdulillah mereka masih punya gadget untuk kontak. Kita isolasi nanti di sana gitu. Tanpa gadget. Ini patut dipikirkan faktor psikologi yang terjadi pada anak. Seperti apa nanti? Sedangkan dewasa saja dengan gadget aja mengalami depresi, apalagi pada anak-anak. Ini yang mesti dipertimbangkan betul tentang kondisi yang
yang akan mungkin terjadi. Jadi kalau ditanya tadi tentang asrama isolasi, ya alhamdulillah kami punya pengalaman dari awal itu membuat Wisma Atlet itu menjadi bagian dari ketika Wisma Atlet itu dibentuk. Jadi ada pengalaman kami memang ketika membentuk itu, dan itu bukan tidak dalam jangka waktu singkat ya, dan itu butuh proses yang cukup panjang. Tentunya jadi kalau dikatakan standar, insya Allah kami akan bantu. Tetapi terkait dengan masalah timingnya, dari saya sendiri sebenarnya menyarankan untuk melihat 2 minggu setelah libur panjang besok, apakah terjadi eskalasi atau tidak. Kalau terjadi eskalasi kembali, maka patut dipertimbangkan kembali apakah sudah waktunya kita melakukan sekolah tatap muka atau tidak. Tapi terlebih luar daripada itu, kita mempersiapkan dari sekarang, saya pikir ya memang kita harus persiapkan. Karena kondisi ini tidak akan berlangsung sebentar, artinya ujuk-ujuk vaksin selesai semua kan tidak. Pasti butuh proses, dan protokol yang harus diterapkan di sekolah kita ini ya tentu protokol yang sebaik-baiknya, karena saya yakin orang itu melihat kepada NF ini sebagai salah satu yang terbaik lah. Jadi kalau kita mau jadikan ini sebagai rujukan, insya Allah kalau kita buat yang terbaik bisa menjadi rujukan bagi yang lain juga, tentunya seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu dulu, mungkin dari Dr. Ana, rekan sejawat yang lain ada tambahan atau berbagi pengalaman, saya pikir silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan, saya bantu memfasilitasi Ustadz ya. Jadi yang disampaikan Dr. Arief tadi sebetulnya memang perjalanan bagaimana kondisi di masyarakat dan bagaimana kita mempersiapkan. Saya sama Dr. Arief dan beberapa teman itu termasuk yang seksi repotnya lah menyulap Wisma Atlet dari yang tadinya cuma tempat nginep biasa, kemudian tiba-tiba harus jadi rumah sakit dalam waktu sepekan. Jadi kita tahu bagaimana ribetnya, bagaimana pusingnya, dan justru itu yang tadi Dr. Arief sampaikan kepada saya, ya harus dipikirkan dulu, karena selama perjalanan COVID ini di Wisma Atlet kita ini agak tinggi ya Dr. Arief ya, masih yang paling tinggi dari sejak awal Maret sampai sekarang itu. Betul. Tapi ini belum puncaknya ini. Bahkan diperkirakan belum masuk puncak yang tadi saya sebutkan, jenis derajat keparahannya pun ternyata sekarang bertambah, dari tadinya tanpa gejala ringan sekarang lebih banyak sedang, sehingga kami pun di Wisma Atlet itu membuka bangsal khusus bagi yang derajat sedang ke atas. Ini yang menjadi pertanyaan juga para pimpinan, kenapa derajat pasien ini sekarang kok berubah, lebih banyak ke sedang, ke berat, angka kematiannya pun juga meningkat. Ini menjadi pertanyaan juga buat kita semua. Apakah yang ditakutkan varian baru itu sudah masuk? Kita belum bisa jawab sampai sekarang juga. Tapi saya rasa Dr. Ana mungkin lebih paham kalau itu. Oke. Di sini ada juga teman-teman dari sejawat lain ya. Dr. Agung, saya tahu beliau spesialis anak. Dan kita juga nanti minta masukan. Jadi mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, kami sebetulnya bukan sama sekali tidak bermaksud mendominasi pertemuan malam ini, tetapi apa yang menjadi pertimbangan kita, mudah-mudahan itu mencerminkan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Saya kebetulan selain di Wisma Atlet, Dr. Arief di Rumah Sakit Raza, pasiennya sehari itu kalau visit tadi bilang 200-an gitu ya. Saya di Rumah Sakit Pertamina dan di Rumah Sakit UI, sebelumnya tidak pernah itu IGD merawat pasien berhari-hari. Dan saya tahu juga cerita bahwa mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian, saya kebetulan tahunya tidak sengaja, kebetulan di Rumah Sakit UI itu ada salah satu, saya kenalnya beliau Ustadz begitu ya, baru ikut acara Munas yang di Bandung, dan itu prosedurnya memang sangat baik. Itu contoh ya, misalnya semuanya swab PCR peserta itu, kemudian diinapkan semalam sambil menunggu hasil keluar. Nah, kita menganggap bahwa yang negatif itu sekali pemeriksaan PCR itu aman. Tapi ternyata di Rumah Sakit UI kami merawat beberapa peserta yang hadir, yang ikut. Dan tidak pernah dalam sejarah perjalanan panjang rumah sakit selama ini,
itu ada pasien dengan menggunakan ventilator, pakai NIV, pakai alat oksigen bantu napas yang biasanya ada di ICU, kami rawat di IGD berhari-hari. Pertamina, Rumah Sakit Pertamina, mulai sehari 2 hari ini, itu juga sudah mulai tidak tertampung. Tadi pagi saya visit, antrian ICU itu sudah 50. HCU sudah antrian sekian panjangnya. Jadi itu sebetulnya bukan nakut-nakutin, tetapi di satu sisi memang masyarakat ini berbondong-bondong keluar kota, jadi kita melihat ada penurunan kasus seolah-olah. Tapi kita belum tahu apakah sesudah liburan panjang, tadi yang Dokter Arif bilang eskalasinya berubah lagi, tapi biasanya sih pengalaman kami biasanya akan naik. Dokter Agung, mungkin ada Dokter Dian, Dokter Riwanti. Dokter Riwanti di RSCM, beliau juga ikut tim COVID di RSCM, saya tahu. Jadi bisa sharing juga. Nanti itu yang kemudian menjadi pertimbangan kita. Apakah kita memang, tadi yang Dokter Arif bilang, apakah kita melihat dulu situasinya, tapi sambil tetap mempersiapkan, dan kita mencari timing yang paling bijak lah untuk semua pihak, karena kelihatannya kalau orang tua bahwa ada yang mungkin galau anaknya sudah terlalu lama di rumah begitu ya, dan merasa kayaknya lebih baik dikirim kembali saja ke asrama, itu juga perlu mendapatkan masukan yang memadai juga sehingga semuanya baik gitu untuk kita semua. Silakan dokter Dokter Agung, silakan Dokter Riwanti atau Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan. Dokter Ana, saya boleh bertanya? Oh, Bu Erna, silakan. Ya dok, tadi yang disampaikan oleh dokter, apa tuh namanya, contohnya ya kasus yang terdekat tadi yang dokter sampaikan, ada salah seorang anggota yang ikut MUNAS, kemudian mengikuti prosedur PCR, namun kemudian terpapar. Kalau menurut pengalaman dokter sendiri, dari PCR itu ya itu mulai terdeteksi terpapar virus COVID itu apabila yang terpapar itu sudah berapa lama ketemu dengan virus itu atau masa inkubasinya gitu. Dan kayak tadi ya bisa bisa sampai kan udah negatif no itu dok ya, tapi kemudian malah kena gitu. Dan jadi sebaiknya setelah itu harus didiamkan berapa lama lagi agar kita itu dapat memastikan bahwa yang bersangkutan memang bebas dari COVID-19. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama itu dok, terus yang kedua tuh kalau ngelihat trennya saat ini itu kan selalu naik terus gitu untuk yang terpapar itu. Nanti indikatornya timing yang bijak bagi kami untuk menerima siswa itu bagaimana nih kalau dengan tren yang terus-terusan naik begini, apakah nunggu kelandaian naiknya atau bagaimana? Mungkin begitu dok. Baik, Dokter Agung udah buka kamera. Dokter Agung silakan dok, biar kita diskusinya lebih berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini kami terbuka, dokter. Tapi saya tersanjung sekali, saya bukan dokter anak. Saya spesialis forensik. Oh, ininya Bu Retno ya? Maaf, saya belum pernah ketemu, jadinya menebak-nebak. Ya, saya juga ingin menyampaikan pengalaman. Sekali lagi ini juga menyampaikan fakta, bukan. Kebetulan kalau saya di rumah sakit itu khusus bertanggung jawab ada pasien yang bisa ditolong lagi, artinya sudah. Memang trennya akhir-akhir ini itu meskipun sudah dengan upaya yang sangat maksimal, itu per hari kurang lebih 2, 3, bahkan pernah sampai 4 sampai 5 yang artinya trennya tidak turun tapi masih tetap naik. Dan untuk pasien yang dirawat juga demikian, jadi selalu full bed minimal 200 lah.
Di ICU-nya pun kita juga sudah berusaha ICU. Nah, terkait dengan misalnya ini, ya, ada rencana asrama Suaranya makan agak putus sih, Dok. ya. Suaranya agak putus tadi. Oh, sering. Ya, baik. Jadi kalau terkait dengan rencana PTM ya, memang kalau dari kami menyarankan sebaiknya jangan sekarang. Dan tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi juga kapan kira-kira, nah kalau menurut saya kita bisa mengacu pada situasi umum. Artinya kan di sana juga sama acuannya, bukan acuan lain karena kan satu negara kan seperti itu. Jadi kira-kira sama lah, sama. Kemudian kalau memang harus itu pun pihak sekolah tentunya harus siap. Repot saya kira. Repotnya apa? Yang pertama tentunya harus eh, siswa maupun orang lain, artinya semua unsur yang ada di situ. Jadi pihak sekolah ya tenaga apapun yang ada di situ, kemudian santri itu tidak ada yang keluar masuk. Jadi betul-betul diisolir di situ. Waktu berapa lama? Tentunya ya kalau siap setiap kali harus PCR misalnya ya silahkan aja, sebulan sekali keluar dan lain sebagainya. Itu dari segi pengamanan apa namanya, katakanlah sterilisasi dari terpapar virus. Jadi dengan cara seperti itu mungkin satu-satunya cara, katakanlah mungkin memastikan kemungkinan sangat kecil sekali masuk. Karena apa? Tidak ada yang membawa masuk seperti itu. Nah, mungkin dari kalau tidak ada yang masuk kan berarti dan semuanya aman kan, insya Allah bisa dijamin aman. Kemudian kalau itu tidak bisa terlaksana, saya kira kita tidak menyarankan untuk PTM. Katakanlah misalnya sudah siap dengan strict, tapi ternyata masih ada juga. Nah, berarti pihak rumah sakit juga harus siap ketika ada santri yang sakit, yang terpapar. Mungkin kalau baru kalau tanpa gejala mungkin memang tidak kelihatan, ketahuannya mungkin baru pada saat nanti misalnya setelah pulang atau setelah keluar terus masuk harus tes lagi baru ketahuan di situ. Tapi kalau seandainya ternyata tiba-tiba sakit di sana, nah berarti kita juga harus sudah siap. Mungkin misalnya sudah harus menyiapkan kendaraan, kata ambulan misalnya, dan sudah ada kerjasama dengan pihak rumah sakit di sana. Nah, kita tahu lokasinya dari sana, rumah sakit yang paling dekat dan katakanlah apa ya, memenuhi standar, saya kira agak jauh juga itu ke arah kota. Itu pun kita harus tahu persis rumah sakit di kota itu ketersediaan tempat tidurnya seperti apa. Jangan-jangan tempat tidur masyarakat lain ini kan harus antisipasi lagi ke kota lain. Katakanlah mungkin paling dekat, paling lengkap ya Jakarta. Sedangkan Jakarta sendiri, tadi Dr. Ana sudah jelaskan juga, ini banyak rumah sakit yang besar-besar itu sudah selalu full. Ini beberapa hari ada yang namanya carikan tempat juga sangat kesulitan. Bahkan untuk rawat biasa saja, bukan ICU.
Nah, ini tentunya harus dipertimbangkan betul. Ini bukan menakut-nakuti, tapi juga saya setuju ini adalah fakta yang harus diketahui. Kemudian yang ketiga, kalau saya, ketika nanti memang sudah benar-benar disetujui untuk PTM, itu tentunya harus ada suatu kesepakatan. Jadi menurut saya harus dibuat kesepakatan atau semacam perjanjian lah seperti itu, atau sediaan dan sebagainya macam itu di atas materai dari pihak orang tua maupun dari pihak sekolah sebetulnya. Kalau dari pihak orang tua tentunya ya isinya bahwa ketika ada seperti ini maka sanggup untuk melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin harus dipikirkan lagi kalau memang harus. Nah, saran kami pihak sekolah semuanya ini sekarang saya kira sudah sangat ingin masuk sekolah biasa semuanya. Tapi memang fakta keadaannya memang seperti ini, jadi ya meskipun banyak orang tua yang tadi saya dengar yang pagi tadi banyak yang ingin PTM, ya mestinya harus dipahaman lagi. Kita tidak bisa memaksakan daripada nanti ya alhamdulillah anak kita atau siapapun ya ada yang bangkit, dan mungkin tidak sampai di situ saja, tapi juga sampai kepada maaf ini mungkin tuntutan. Meskipun di awalnya nggak apa-apa, sudah merasa masuk salah, tapi belakangan ternyata lain. Mungkin nanti menuntut karena tidak dia sanggup mengasihi siswanya baik dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Saya kira dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Agung ini beliau kalau nggak salah polisi ya, Dok? Siap. Jadi paham betul masalah hukum, makanya tadi bilang-bilang masalah delik, aduan apa segala macam. Tapi betul, Dok, itu yang kita mesti pertimbangkan karena tidak menutup kemungkinan. Karena orang tua kan ada yang sarjana hukum, ada yang pengacara, ada yang ini. Tadi siang saya ngobrol sama Dokter Arif gini, sebelum orang tua itu ngirim anaknya ke sekolah, yuk kita coba dulu ajak orang tuanya tatap muka, berani nggak? Nah, gitu ya Dokter Arif ya. Tapi tadi menjawab pertanyaan Bu Erna, tapi ini ya, tadi istrinya Pak Mas Yuri barusan ngechat saya. Nanti bisa share sesuatu juga. Tadi kalau terkait masalah suara saya nggak putus-putus ya? Lancar. Lancar ya? Oke. Kalau untuk masalah pemeriksaan PCR, kan sekarang pedoman diagnostik WHO itu belum bergeser. Tetap masih harus swab PCR. Bukan swab antigen, bukan yang lain. Dan kita tahu swab PCR itu tidak 100% akurasinya. Masih ada kemungkinan false negatif. Nah, false negatif artinya positif negatif palsu. Sehingga standar pemeriksaannya itu kan bukan sekali, 2 kali dengan jarak minimal lebih dari 24 jam. Itu saja masih tidak menutup kemungkinan masih ada false negatif. Karena kan yang diswab itu dari hidung sama faring sama dari tenggorokan, padahal nilai diagnostiknya belum terlalu belum terlalu sempurna dibandingkan kalau kita ambil pakai alat tertentu dari parunya langsung pakai bronkoskopi. Nah, itu paling akurat. Artinya seketat apapun, meskipun 2 kali PCR, pada kenyataannya kita pernah menemukan beberapa kasus 2 kali negatif, tapi klinisnya sangat mengarah ke COVID. Kita rawat sebagai COVID, pemeriksaan ketiga ketemunya bukan dari swab PCR, tapi dari tinja.
Jadi COVID itu bukan hanya manifestasi, maksudnya gejalanya bukan hanya dari saluran napas, bisa dari tempat yang lain yang kita mungkin tidak menyadari itu COVID. Mungkin dianggap tifus, dianggap diare, dianggap yang lain, sehingga kita juga sekarang berhadapan dengan kondisi penyakit yang punya karakternya 1000 wajah. Gitu. Dan kita tidak pernah tahu kalau seandainya kita memang tidak melakukan standarnya dengan swab PCR. Nah, masalahnya itu kan juga tadi disampaikan Dr. Agung. Itu kemudian siapa yang akan menanggung? Karena PCR itu yang paling murah saya tahu itu 500.000. Itu juga pakai negosiasi yang panjang itu. Nggak tahu kalau Wisma Atlet bisa bantuin ya, Dr. Arif ya. Kita aja kadang kirim keluar ya. Gitu. Tapi artinya ya contoh ya, kita misalnya contoh negara yang agak konsisten itu, misalnya Singapura dan Jepang. Kalau Indonesia mah jangan jadi pedoman, Ibu dan Bapak, mohon maaf ya. Kan kita juga udah di-ban sama beberapa negara. Pokoknya kalau ada orang Indonesia, dilarang masuk Malaysia, dilarang masuk Singapura, dilarang masuk ini, gitu ya, kecuali kita punya satu sakti. Singapura itu, kita berangkat, swab PCR-nya harus negatif. Terbang, Ibu dan Bapak mungkin udah tahu lah ya, yang pengalaman juga. 2 pekan itu karantina. 2 minggu. Di hari ke-10, itu di swab PCR. Kalau negatif, hari ke-14 dilepas sama mereka. Tapi kalau positif, harus karantina, harus dirawat, bayar sendiri. Di Jepang sama seperti itu. Nah, itu aja sekarang mereka mulai memikirkan lockdown lagi. Gitu. Jadi artinya Bu Erna tadi kalau kita misalnya kapan dok jadinya kalau ininya terus-terusan kayak begini, ya memang kita berhadapan dengan situasi yang memang belum serba menentu karena kebijakannya juga tidak menentu gitu. Kita kan sebetulnya kalau kami sih yang jaga di rumah sakit sebetulnya udah capek ya, memberikan masukan, memberikan ini nggak didengar juga. Jadi ya sudah, kita kerjakan tugas kita aja. Tapi mari kita tetap mencoba mempersiapkan yang terbaik supaya kita sama-sama memuaskan semua pihak pasti tidak. Gitu. Tapi kan seperti yang tadi disampaikan Dr. Agung, Dr. Arif juga rasanya sih kayaknya kita nggak perlu terlalu memaksakan juga kalau seandainya situasinya kita belum jelas juga dalam waktu 2 pekan sesudah libur panjang. Saya sama Dr. Arif udah siap-siap di Wisma Atlet, kita udah jaga-jaga dan biasanya antrian ambulans tuh udah makin panjang kalau habis liburan. Silakan mungkin yang Ibu dan Bapak yang lain kalau ada nambahin sedikit dok. Nambahin sedikit dok, Rana. Silakan. Jadi ya kita juga harus pertimbangkan bahwa akhir-akhir ini tenaga medis sendiri itu juga banyak yang terjangkit. Meskipun sudah berupaya maksimal, nggak mungkin nggak yang nyantai-nyantai nggak mungkin. Tapi ternyata kena juga. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan paling tidak di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kira-kira tenaga yang tersedia berapa sih selain tempat tidur dan tenaganya masih mampu enggak? Artinya kita harus mengantisipasi hal yang terjelek. Seandainya sekian persen dari siswa misalnya setelah masuk itu harus dirawat. Seperti itu juga harus jadi tidak hanya sekedar gampang nanti kalau sakit kan bisa dirawat. Ya dirawatnya di mana? Bawanya gimana? Siapa yang bawa? Dan seterusnya. Itu ya luar biasa yang tidak hanya bisa tidak cukup hanya disandingkan dengan kata nggak apa-apa itu nanti itu. Mohon maaf itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Artinya
Kalau kita memang mau mempertimbangkan situasi yang, kan kita nggak boleh juga terlalu bilang, oh, sudah kita bertawakal kepada Allah gitu ya, karena kita sudah berusaha ini. Kami biasanya standar di rumah sakit itu standarnya N95 kalau untuk menangani pasien COVID. Kebetulan saya juga punya beberapa teman ya berbagi, ada yang di Husnul Khotimah, kemudian di Asyifa, di yang mana-mana itu. Itu ternyata ada cerita lucu Bapak dan Ibu. Itu anak-anak itu maskernya kadang-kadang pinjam-pinjaman. Ya karena namanya anak-anak kan. Jadi nggak terlalu ngeh gitu loh. Yang agak strict memang Al-Kausar. Al-Kausar itu betul-betul di lockdown. Tapi kalau nggak salah yang masuk cuma kelas 3 gitu ya. Kelas 3 tapi itu memang tidak boleh sama sekali dikunjungi keluarga. Kemudian saya tidak tahu tuh support sistemnya bagaimana dan apakah tidak ada kebobolan juga ya. Tapi ya artinya ya kita mesti mempersiapkan beberapa kemungkinan. Kalau bicara masalah ketersediaan fasilitas di Bogor, yang paling tahu nih orang Bogor nih. Saya tahu ada Dokter Kornadi sama Dokter Dian Wisnu, barangkali nanti bisa memberikan masukan juga. Kalau Dokter Iwan di Jakarta dia nunggu di RSCM. Ya, izin dok, izin. Ya silakan Dokter Kornadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Ustazah, Dokter Ana, Dokter teman-teman yang lain, Dokter Arif. Tadi pagi saya juga sempat jadi narasumber terkait dengan persiapan AKB di sinyalnya jelek ya? Kedengaran jelek. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran kok. Jadi kalau kita melihat yang pertama ketersediaan tempat tidur di Bogor. Kalau berdasarkan data di Radar Bogor kemarin yang keluar, yang muncul adalah kedaruratan tempat tidur di rumah sakit Bogor. Kalau sebelumnya RSUD Cibinong itu 150, sekarang sudah 100, sudah 250 tempat tidur terpenuhi. Di luar IGD di juga sama, di rumah sakit rujukan lain yang swasta juga hampir merata. Itu yang lalu yang kedua, kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Pandemic Talk, itu Jawa Barat menduduki klaster sekolah dan pondok pesantren paling banyak. Dan kalau dilihat ini tembus 1.164 kasus. Bogor yang belum muncul. Baru Kuningan yang ramai di Sukabumi dan Betawi. Tapi memang Bogor belum muncul. Jadi sekitar 1.164 kasus sudah di Jawa Barat terkait dengan klaster pendidikan di Jawa. Tembus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat peraturan dari Kemdikbud atau SKB yang keluar kemarin, itu kan untuk memulai pelajaran tatap muka harus 4 pihak yang terlibat. Yang pertama Dikbud atau dalam hal ini Pemda, lalu yang kedua Kesehatan, yang ketiga pihak sekolah sendiri, yang keempat jangan lupakan kalau komite sekolah tidak setuju berarti atau orang tua guru tidak sepakat berarti pelajaran tatap mukanya belum bisa dilaksanakan.
atau ada keluarga orang tua yang tidak sepakat untuk mengirimkan anaknya kembali ke pelajaran tatap muka, sekolah harus tetap memberikan peluang, memberikan semua kesempatan untuk pelajaran jarak jauh. Yang keempat, betul tadi kata Dr. Arif, Dr. Kabung, pihak sekolah harus betul-betul menyiapkan semua sarana, mulai dari closed system, kalau tinggal di sana berarti tidak ada boleh keluar masuk. Yang keluar masuk boleh ada di sana. Lalu yang kedua, yang penting adalah bila ada yang terpapar atau positif, nah, swab PCR-nya menjadi tanggung jawab siapa? Jangan sampai nanti orang tua dibebankan atau pihak sekolah dibebankan, belum ada kesepakatan. Kalau untuk merujuk terus ketersediaan tempat tidur, sekarang memang perlu dipertimbangkan, sekali lagi perlu dipertimbangkan. Itu dari saya, Dr. Ana, para Ustadz dan Ustazah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau penguasa Bogor udah ngomong begitu, ya kita mesti, karena beliau yang di Bogor. Silakan Ustadz, barangkali. Boleh menambahkan? Ah ya, Dr. Iwanti, silakan. Di RSCM nih, beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Ana sudah ditodong, sudah dijelaskan di dalam forum ini. Ya, saat tadi sudah diperkenalkan Dr. Ana, saya bekerja di RSCM. Background saya sebenarnya neurologis. Kalau melihat tren pasien di RSCM Kiara yang merawat COVID, ya yang rujukan ke neuro itu nggak banyak ya. Awal-awal itu cuma sedikit. Sekarang tuh semakin banyak, jadi satu hari itu bisa lebih dari 10 yang dirujuk ke neuro, dan kalau udah dirujuk ke saraf itu kan konotasinya sudah yang kondisinya lebih berat gitu ya. Itu dari sisi pasien di RSCM Kiara juga terus meningkat, seringkali penuh juga. Kemudian yang saya juga ingin tambahkan adalah masalah urgensi dari PTM ini. Mungkin kalau bisa sedikit membandingkan dengan apa yang kami kerjakan juga di FKUI, bisa bayangkan ya, mahasiswa kedokteran itu kan harusnya tatap mukanya pasti lebih besar ya, lebih besar dibandingkan mahasiswa fakultas lain, bahkan harusnya seperti itu. Tapi yang kami lakukan di FKUI bahkan sampai saat ini masih secara online. Ini mahasiswa FK gitu. Bahkan mahasiswa fakultas kedokteran yang di tingkat sekalipun itu tidak sepenuhnya offline. Masih mungkin hanya 30% mereka diperbolehkan bertatap muka. Jadi benar-benar dilihat dari setiap konten akademik itu, ada tidak urgensinya untuk melakukan PTM. Selama tidak ada urgensinya, maka akan dicari metode lain yang tidak memerlukan PTM. Jadi dosen FK itu udah jungkir balik sampai hilang akal, nggak tahu gimana caranya mencari metode supaya mahasiswa itu diminimalkan ya. Kalaupun harus berkontak, bahkan dengan dosen sekalipun, hanya dengan dosen saja, nggak dengan pasien, itu sudah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi mungkin dilihat satu persatu dari semua materi pendidikan hal akademik yang mau disampaikan ke para siswa, yang mana yang memang benar-benar urgensinya itu membutuhkan PTM. Kalau dilihat dibandingkan dengan mahasiswa kedokteran
rasa-rasanya untuk tingkat SMP dan SMA mungkin urgensinya belum sampai harus PTM ya. Untuk saat ini masih bisa disampaikan dalam bentuk PJJ. Ya walaupun bisa dipahami ini boarding school. Saya pun ketika memasukkan anak saya, ini pertama kali saya memasukkan anak di boarding school, harapannya besar sekali gitu ya. Anak itu punya pengalaman baru di boarding school, tapi ada pertimbangan lain yang tadi sudah disampaikan Dr. Arif, Dr. Ana, Dr. Dian, juga Dr. Agung, yang rasa-rasanya timbangannya itu lebih berat gitu dibandingkan dengan PTM-nya saat ini. Karena urgensi dari sisi akademiknya rasa-rasanya kok masih belum seberat resikonya dalam kondisi yang sekarang. Tapi saya setuju kalau kita mempersiapkan dari sekarang, sehingga persiapannya bisa lebih matang, bisa lebih dahulu di F, protokolnya, alurnya, semuanya. Ya, jadi ketika anak datang, itu benar-benar sudah berjalan, sudah terbiasa, para guru dan semua komponen yang ada di sana sudah benar-benar paham. Dan sudah yakin bahwa semua konsisten dengan apa yang mau dikerjakan. Karena kadang-kala bolongnya itu kita menganggap, apalagi ketika kita berada di dekat orang yang kita kenal. Kita menganggap, oh dia kan teman saya, dia orang yang saya kenal, saya tahu dia orangnya bersih, ternyata polos juga gitu. Jadi itu harus hati-hati sekali, harus dipertimbangkan betul-betul. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk pelaksanaan PTM ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali, tapi ya setuju kalau memang dipersiapkan dengan matang-matang. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Bu Rewanti ya sudah memberikan. Bu Ana, masih ada hal lain? Atau saya boleh nambahkan sedikit? Silakan Pak Dr. Arif. Iya, terima kasih. Kayaknya jadi banyak ngomong saya. Jadi begini, saya cerita pengalaman saya. Mungkin saya sepakat dengan kegalauan para orang tua yang anaknya ini jadi di rumah sehingga pendidikannya jadi agak tertinggal, kemudian orang tua jadi kerepotan. Mungkin hal-hal yang sama lah kita hadapi semua ini. Tapi saya belajar satu hal bahwa setiap kejadian ini kenal anak-anak saya. Karakter-karakter mereka saya lebih mengenal, yang selama ini sebenarnya kami orang tua yang sibuk mungkin lebih banyak menitipkan kepada sekolah. Tapi dengan keadaan ini kami lebih bisa, saya terutama ya, nggak tahu yang lain, lebih bisa dekat dengan anak, lebih bisa mengenal karakternya, sehingga lebih bisa dekat. Yang kedua, kami jadi merasakan sebenarnya pendidikan itu bagi anak. Jadi kami menghargai sekali pendidikan itu, dan memang pendidikan tidak hanya bisa dengan kata-kata, tetapi memang suri tauladan. Jadi memang harus contohkan, harus ditemui. Itu yang tadi saya sebutkan juga di chat saya tadi pagi, bahwa yang namanya pendidikan memang tatap muka. Kalau tidak, nilai-nilainya akan banyak kurang. Nah ini yang memang, tetapi kembali tadi disebutkan oleh berulang kali oleh para pimpinan di INF bahwa tetap kesehatan itu nomor satu, lebih utama. Nah, coba kita pertimbangkanlah di sini, mana urgensinya di antara tadi, seperti yang tadi Dr. Dilati sebutkan, mana yang lebih urgensi? Apakah dua hal tadi, ataukah masalah kesehatan yang selalu kita dengungkan di awal-awal sebagai nomor satu? Itu mencontohkan juga, ini terlepas dari tadi, ini poin lain saya ceritakan, masalah beban tadi Pak, yang Dr. Agung sampaikan juga, tentang sekolah. Kita tidak, saya lihat sekolah ini berusaha memprepare dengan luar biasa, menyiapkan tempat isolasi dan segala macam. Tetapi perlu diingat bahwa ini akan menjadi beban tambahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ruang tidak usah keluarkan itu sangat luar biasa. Apalagi kita kebayang sekolah
yang di mana tidak ada mohon maaf mungkin minimal background kesehatannya, kemudian menyelenggarakan suatu tempat isolasi sendiri, pasti akan memberikan effort yang luar biasa sekali pastinya. Kemudian yang kedua, alur-alur yang tadi yang diungkapkan pada pagi hari tadi, itu memang harus lebih dipertegas lagi. Dan mungkin tadi kapan pandemi ini berakhir, kita tidak tahu. Apakah setelah vaksin berakhir, kita nggak tahu juga. Tetapi kita tetap harus persiapkan ketika kondisi sudah memungkinkan, pemerintah menyatakan bisa buka, kita semua sepakat membuka, tentunya kita sudah siap dengan protokol-protokol yang sudah kita bahas bersama dan lebih matang. Saya berharap tidak seperti tadi pagi sempat disampaikan bahwa dengan penurunan nanti kita coba dan evaluasi kembali. Tapi saya mengharap jangan sampai evaluasinya itu terjadi ketika keburu sudah ada yang positif. Karena begitu ada yang positif di dalam, bukan suatu pekerjaan yang mudah lagi. Terlalu banyak beban yang akan ditanggung tidak hanya oleh pihak sekolah, anak maupun orang tua, dan pasti nama baik yang akan terbawa. Saya rasa ini yang kita harus pikirkan betul secara matang. Saya pribadi bersedia membantu, tidak masalah. Kami datang langsung tidak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, kalau kecintaannya orang tua tuh pada anak tinggi, ya saya coba bilang, saya tadi bergurau sama Dr. Ana, saya bilang, ayo kita datang aja tatap muka dulu orang tua, kita rasakan dulu sensasinya, datang sekolah tatap muka bersama orang yang tidak kita kenal, walaupun dengan protokol kesehatan mungkin perlu dicoba tadi, kita bawa PCR, kita lihat sensasinya lah seperti apa. Jangan sampai kita dorong anak-anak ini datang, tapi kita sendiri yang orang tua yang bekerja sendiri takut-takut tetap ke kantor. Kan lucu kalau dipikir. Kita dorong anak yang kita kasih, kita sayangi, sementara kita sendiri takut-takut. Itu jadi saya sampaikan ini bukan sama sekali kritis, tidak, bukan, tetapi ini kecintaan saya kepada anak saya, kepada lembaga pendidikan ini, kepada kondisi sekarang ya memang seperti ini keadaannya. Tidak semua akan mengalami perubahan ya. Dikatakan new normal tadi sampaikan mahasiswa FK pun seperti apa kondisinya. Kami pun praktek dengan keadaan tidak nyaman. Semua tidak nyaman, semua tidak nyaman. Saya pikir itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Arief ya atas inspirasinya tadi. Dr. Arief mencerahkan sekali untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, kita sudah sampai jam 9:12 ini. Apakah ada lagi yang perlu diperdalam? Ustaz, ya, boleh menyampaikan aspirasi ya. Ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Ana, Pak Arief, dan seluruh para dokter, orang tua murid. Saya berbahagia sekali malam ini dapat sharing dengan Bapak Ibu semua ya, para dokter. Terus terang mungkin wawalam apakah hal ini dirasakan juga oleh Bapak Ketua Komite SMA gitu ya. Karena terus terang saya pada saat tatap muka seperti ini, amanah saya sebagai Ketua Komite ini jadi beban juga gitu, karena biar bagaimanapun jika terjadi sesuatu itu pasti saya duluan yang ditunjuk gitu kan. Artinya bukan saya tidak ingin bertanggung jawab, tapi memang lebih kepada bagaimana sama-sama. Makanya tadi pagi saya selalu mengingatkan apapun nantinya yang terjadi pada saat kita semua memutuskan gitu ya, semua harus siap gitu. Karena terus terang para saya kebetulan lalu bagaimana kita loh, pendampingan loh gitu. Ini yang mungkin bukan hanya kasus pandemi ya Bapak Ibu, kondisi anak hari ini tanpa pandemi pun butuh pendampingan kita gitu loh. Saya sendiri ya mungkin karena kita sebagai seorang muslim gitu ya, lebih melihat pada ada hikmah apa di balik ini semua gitu, sampai Allah memaksa kita untuk anak kita di rumah. Terus terang Ibu dokter dan Bapak dokter, saya kemarin tuh penelitian tentang pendampingan orang tua ya. Jadi kebetulan saya kemarin lagi urus jurnal dan penelitian. Saya tuh memang kebetulan latar belakang saya matematik gitu. Jadi saya sempat 1 tahun terakhir tuh saya saking kepengennya
kenapa sih kok banyak orang tua yang nggak mau mendampingi anak, sampai ini saya jadikan jurnal penelitian saya gitu ya, dan ternyata luar biasa gitu, hasil yang saya dapat tuh luar biasa gitu. Ternyata mau gelar apapun orang tuanya gitu ya, ternyata pada saat kita semua belum maksimal memberikan pendampingan ke anak, itu memang jadi hal yang luar biasa. Makanya saya melihat gini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pagi hari gitu ya, bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang lagi masanya benar masa yang memang butuh keterampilan hidup gitu kan, butuh gimana sharing dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan para orang tua yang merasa bahwa banyak yang curhat nih Pak, Ibu Dokter, Ustadz dan Ustazah yang sering ngejapri ke saya karena mereka tahu saya ketua komite gitu ya. Mereka banyak yang merasa gini, Mbak, anak gue nggak bisa belajar di rumah, dia butuh guru gitu. Sampai saya bilang, oke, memang pelajaran anak-anak di sekolah hari ini mungkin bisa jadi kita orang tua banyak yang tidak yang tidak bisa mengikuti perkembangan mereka. Tapi saya melihatnya gini, kita kan punya mitra, kita tuh punya partner gitu. Ada guru di sekolah, ada mungkin rekan-rekan kita di luar gitu ya. Karena selalu saya sampaikan, kebetulan saya beberapa bulan kemarin tuh sering banget webinar keliling gitu ya ke seluruh Indonesia, semua bicara tentang bagaimana pendampingan gitu. Saya cuma mengingatkan gini, bahwa pengasuhan yang positif itu kan harus ada 3 komponen, yaitu orang tua, sekolah, dan lingkungan gitu. Jadi saya pun termasuk, maksudnya gini, saya pun mengambil peran di situ, saya berusaha mengambil peran. Jadi saya share kepada teman-teman maupun ke anak-anak, kalau ada yang nggak bisa matematik silahkan ya tanya ke Tante Rusmi gitu. Jadi kita bisa video call, kita bisa saling sharing, kita bisa saling tanya gitu. Nah saya melihatnya hal-hal yang seperti itu yang mungkin coba kita budayakan. Mohon maaf, akhirnya saya kemarin tuh sempat survei kecil-kecilan Ustadz, Ustazah, dan para orang tua gitu ya. Saya sharing kecil-kecilan dengan teman-teman anak-anak di rumah gitu ya. Saya coba bikin angket kecil-kecilan, bertanya ke mereka gitu ya. Bahwa ternyata memang pola kenyamanan itu memang perlu dibudayakan gitu. Saya melihat mereka pada saat mereka sudah bermitra dengan sekolah maupun dengan hanya dialami oleh kita satu keluarga kita doang gitu loh. Saya ini masih bingung memberikan paradigma berpikir ke para orang tua ya, para ibu dokter, bapak dokter gitu ya. Saya hanya ingin bahwa kondisi ini bukan hanya kita, saya pribadi yang mengalami, tapi kita semua gitu. Artinya apa? Nggak bisa kita menuntut seidealis mungkin, gitu. Tidak bisa kita menuntut sesuatu hal yang anak lagi kita mempercayakan anak kita ingin boarding, kita pengen hafalannya terjaga, bangun malamnya terjaga, kemudian konteks yang lainnya juga terjaga, pembentukan karakternya juga dapat. Tapi mau gimana kondisinya kayak begini gitu kan? Nah apalagi saya melihat di kasus-kasus yang terdekat ya Ustadz dan Ustazah dan para dokter. Ini kemarin kebetulan anak teman saya juga baru web 5 anak dalam satu kamarnya menunggu hasil dan ternyata 1 di antara mereka positif. Akhirnya yang 1 dibawa pulang ke rumah, yang 4 akhirnya mau tidak mau dikarantina. Yang sekarang nih teman saya akhirnya anaknya lagi menunggu dari rumah, dia datang tidak dalam kondisi yang positif COVID gitu kan. Terus tadi juga saya baru dapat info dari teman juga, kebetulan dia minta doa di grup pertemanan. Dia minta doa untuk anaknya yang baru ingin liburan dan ternyata pas dites swab untuk keluar asrama itu ternyata anaknya positif COVID. Saya cuma nggak membayangkan bagaimana anak yang kemarin tuh dalam satu lingkaran si anak ini yang sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing gitu loh. Ya itu hal-hal yang seperti itu mungkin di satu sisi kita berpikir itu mah ketakutan-ketakutan Anda aja gitu kan. Tapi kan di kondisi lain kita mendapatkan informasi seperti ini ya, edukasi seperti ini gitu. Saya cuma khawatir saja gitu ya, khawatir saja bahwa saat kita memutuskan anak kita pergi ke suatu tempat, ibaratnya kalau mereka bicaranya ini ke medan jihad juga loh, mereka tuh sekolah untuk memberanikan diri tatap muka itu juga medan jihad loh gitu. Tapi pada kondisi seperti itu apakah gitu ya, apakah bukan ini sebagai
apa ya, saya bukan bilang egoisnya orang tua, tapi apakah ini sebagai obsesinya orang tua dengan melihat bahwa bagaimana kegagalan proses pendampingan mereka di rumah atau apapun itu. Dan saya pun juga tidak bisa menjadi orang yang memaksakan bahwa saya harus punya persepsi yang sama dengan banyak orang tua gitu. Mereka pun mungkin punya pertimbangan lain seperti itu. Jadi saya berpikir ini ekstra, kalau terjadi PTM ini ekstra, pasti yang dicari saya sama Pak Ketua ini, Pak Mas Ruri ini yang akan dikejar-kejar sama orang tua gitu jika terjadi mungkin proses regulasi yang tidak sesuai gitu. Makanya tadi saya cukup aneh juga ya. Saya sampai mungkin saya WA-an dengan beberapa ustazah, saya bilang ustazah, ustadz, pokoknya harus siap semuanya karena karakter orang tua Nurul Fikri memang agak luar biasa gitu. Jadi siap-siap saja gitu kan. Bagaimana dan seterusnya gitu. Walaupun di satu sisi wah, saya juga harus siap pasang badan nih, terjadi apa-apa ya harus bertanggung jawab gitu, biar bagaimanapun kita membawa nama orang tua gitu. Nah mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Saya melihatnya sampai saya berpikir gini, apakah memang sudah menjadi sebuah keharusan, apakah ada pertimbangan lain. Nah saya juga belum memahami gitu, karena terus terang kalau saya memang lebih memilih PJJ gitu, karena saya melihat proses penumbuhan karakter anak-anak tetap harus dipantau gitu, karena suami saya sendiri hari ini pun masih WFH gitu. Kebetulan beliau berkantor di Mega Kuningan, baru baru digilir nih seminggu 2 kali ke kantor, Senin Kamis dia boleh ke kantor, ternyata ada 1 orang karyawan yang positif, lockdown lagi kantornya gitu. Saya tidak membayangkan ini kalau di sekolah gimana gitu. Ini yang sudah jelas perkantoran yang secara SOP kesehatannya mereka sudah atur gitu ya. Jadi saya belum bisa membayangkan aja kayak gitu aja. Itu sih kalau saya memang mau tidak mau kita sebagai orang tua dipaksa untuk harus mau mendampingi anak-anak di rumah gitu, dengan kekurangan atau dengan kelebihannya masing-masing seperti itu, dengan ketidakidealan tentunya gitu. Itu sih Ustadz dan Ustazah dan para orang tua lainnya gitu. Mungkin dari Bapak Komite SMA. Mas Yuri. Iya, terima kasih. Alhamdulillah malam ini dapat banyak input dan masukan tentunya dari para pakarnya, dan sebenarnya saya selaku pribadi juga merasakan ya terkena COVID-19. Bahkan kemarin kayak saya dirawat selama 22 hari di Kiara RSCM, dan termasuk yang awalnya sebagai orang tua ingin banget ya agar anaknya itu melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Namun ternyata setelah saya mengalami, dan saya ini penyintas COVID-19, jadi agak kendor juga tuh keinginan untuk maka sekarang lebih banyak kayaknya saya lebih setuju untuk anak saya pribadi ya, untuk PJJ. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh para pakar tadi ya, para dokter, tentunya kan ayat Al-Quran bilang pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi para ahlinya sudah mengatakan sedemikian gamblang, rasa-rasanya itu ingin dilakukan PTM itu lihat tren 2 minggu setelah libur panjang. Nah itu juga perlu mendapatkan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan keputusan, terutama orang tua. Memang juga di antara beberapa orang tua yang melakukan WA dan lain sebagainya, itu ada sebagian yang ingin anaknya PTM ya, maka juga itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak sekolah untuk memfasilitasi mereka, tapi juga disampaikan kepada mereka hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Dan kalau kami sih kalau mengikuti kaidah agama ya, qaddamun ala jalbil masolih ya, mencegah kemudorotan itu
lebih utama dibandingkan mendatangkan kemaslahatan. Mungkin dengan PTM ada kemaslahatan, tapi ternyata di sana juga ada kemudaratan yang lebih besar. Mungkin itu catatan terakhir ya dari pertemuan malam hari ini. Terima kasih kepada para medis yang telah menyampaikan paparan yang luar biasa, dan ini merupakan ilmu yang juga sangat penting untuk di masyarakat ya, karena ternyata di masyarakat pun kesadaran masyarakat kita untuk mematuhi protokol kesehatan itu masih sangat minim, sehingga angka jangan memang belum sampai puncaknya ya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Arief, ini justru menuju puncak ya. Nah, jadi terima kasih, saya selaku orang tua diberikan masukan yang cukup luar biasa di kesempatan malam hari, tapi tidak juga mengurangi semangat dari pihak sekolah yang sudah berusaha. Dan tadi ya Dokter Ana disampaikan kita jauh-jauh hari sebelum ini kan sudah juga mulai rapat dan lain sebagainya. Mungkin itu selaku orang tua, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuri. Bu Ana, ada yang mau ditambahkan? Bu Dokter? Sudah share screen? Saat ini? Maaf, saya ingin menyampaikan kembali. Ya. Itu kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ini disampaikan Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI. Nanti ini bisa Bapak dan Ibu sekalian ini nanti juga. Tetapi artinya bahwa IDAI sendiri sebetulnya sudah memberikan beberapa ya. Dan ini pernah ya, pada saat kita pertemuan bulan Maret. Tetapi kelihatan kita perlu review kembali supaya sama-sama ingat bahwa ada hal yang tetap harus dipersiapkan. Jadi kelihatannya Ibu dan Bapak sekalian, orang tua ini kan memang beragam pemahamannya. Seperti Pak Mas Suri aja tadinya kan semangat untuk ikut ini ya Pak ya, ikut pertemuan PTM pembelajaran tatap muka. Nah, sudah mengalami ini berubah pikiran karena ya, qadarullah kemudian kita mengalami sendiri. Tetapi memang suasana itu tidak terlalu terasa di masyarakat yang ibaratnya tidak berhadapan langsung dengan kasus-kasus itu di rumah sakit atau menghadapi keluarga yang sakit. Kalau dulu kita cuma dengar, oh si Anu yang kita tidak kenal sakit, tapi sekarang lingkungan terdekat kita yang sakit itu. Jadi kita memang artinya beginilah, kalau mau gampangnya gitu ya, mungkin sebagian orang tua, kalau kami sih yang tim medis akan ambil pertimbangan life saving-nya, kita nggak akan untuk PTM dulu, karena kondisinya kita tahu bahwa ada yang mau PTM, ya itu urusan masing-masing gitu ya, silakan aja terserah, risiko tanggung sendiri. Tapi kan bukan begitu. Yang kita ingin sharing ini tadi Dr. Arief sampaikan, Bu Rusmi juga tadi sampaikan bahwa ini kan keluarga kita. Nggak tega juga lah kita kalau nanti NF dengan terus kita cuman bilang, nah, kan udah kita kasih masukan. Saya tahu betul kalau Dr. Arief udah bilang, kalau kita perlu bantu, kita akan bantu. Kita biasa kok, maksudnya Dr. Arief, saya, dan teman-teman itu, kita udah beberapa tempat menyiapkan itu, termasuk menyiapkan tempat-tempat rumah sakit lapangan dan yang lain-lain. Tapi tidak semudah itu, Ibu dan Bapak, menyiapkan fasilitas yang kelihatannya nanti aja gitu. Kalau ada kasus baru, nggak bisa begitu. Jadi sebetulnya justru kita ingin tahu kebijakan sekolah itu sebenarnya bagaimana sih gitu. Jadi kita juga kan bisa punya pertimbangan masuknya dari sisi apa. Dr. Aman kan bilang bahwa mungkin orang tua udah kesel juga anaknya di rumah tidak optimal ini dan itu gitu ya. Tapi kalau anak kita ada di ICU dan belum tentu bisa hidup besok, mungkin kita akan berubah pikiran. Tapi
kan tidak mesti menunggu begitu kan, karena itu belum tentu juga yang masuknya oke-oke saja kemudian bisa pulang dengan selamat, belum tentu begitu. Unpredictable juga. Jadi artinya sekarang kembali lagi bahwa prioritas yang tadi Mas Wiri itu kan HIPNAS yang harus dikedepankan dulu sebelum kita kemudian memberikan, tentu saja kita kan harus menyampaikan sesuatu dengan ahsan gitu ya, dengan baik kepada para orang tua dan keluarga besar NF supaya kondisinya paham. Tapi boleh juga sih pihak sekolah, yayasan sebetulnya apa sih yang menjadi pertimbangan atau rencana ke depan itu, apakah ada hal-hal yang memang, kalau bahasanya Dokter Riwanti, apa sih tujuan pembelajarannya gitu? Apakah ada hal lain behind the screen yang kita juga perlu bantu? Itu karena kan sebetulnya kalau NF kan bukan sekolah negeri ya, jadi relatif lebih, istilahnya dalam tanda kutip, lebih punya kebebasan untuk punya kebijakan yang tidak lalu copy paste langsung dari kebijakan pemerintah gitu. Mbak Ana, apa bisa jadi gini nggak sih, para orang tua tuh kadang kan juga suka melihat pesantren lain gitu ya Mbak ya, pesantren sana aja udah bisa buka gitu, walaupun kita sendiri kan nggak tahu ya trouble terjadi di dalamnya tuh seperti apa gitu kan. Mungkin kalau yang mereka mau sharing mungkin bisa tahu ternyata padahal terjadinya begini nih, begini gitu. Apakah juga dengan kondisi seperti itu gitu ya, banyak orang tua yang akhirnya meminta untuk tadi udah deh segera dibuka aja deh tatap muka karena udah nggak betah tadi anak-anak tuh udah di luar target yang ingin orang tua capai gitu. Itu apa bisa jadi juga seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini saya lah bahwa tidak semua yang sharing kemudian mulus ya. Yang tadi saya bilang sukses story Munas di Bandung itu ternyata kan tidak semuanya 100% ideal, tetap masih ada. Jadi ya itu yang kita tadi perlu siapkan. Kalau sekolah udah siap, kemudian semua fasilitas sudah siap, oke, kita bantu. Kalau misalnya kita belum siap, sekolah belum siap, jangan terlalu berani mengambil risiko, istilahnya apa ya? Nggak game. Kalau game bahasa tapi jangan coba gitu ya. Yang agak saya terus terang agak mungkin ya sekarang yang agak lumayan itu Al-Kausar. Tapi memang strict, tapi ada juga sih 1-2 yang lolos. Kalau sekolah yang di Sukabumi itu saya tahu kemudian ada yang di Sukabumi kemudian satu grup dipulangkan sekian ratus orang dan beberapa pasien itu ya mampir ke rumah sakit kami. Demikian Ustadz, barangkali ya artinya sekolah sendiri bagaimana? Karena akhirnya orang tua itu sebetulnya tidak selalu dikasih opsi. Kalau memang kondisinya, saya mungkin sama Dokter Riwanti, ini ibaratnya pandemi COVID ini seperti perang dunia. Kalau dunia itu sifatnya semi militer, ibaratnya nggak ada cerita instruksi panjang, yang ada instruksi boleh atau tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah lebih aman, barangkali bolehlah kita minta angket, minta ini, minta. Tapi kalau opsinya belum mungkin kan, rasanya sih bijak kalau sekolah yang kemudian mengarahkan. Jadi justru tidak orang tua yang kemudian diberi opsi, tapi sementara tidak semua punya pemahaman yang sama. Gitu ya. Demikian Ustaz.
Ibu dan Bapak sekalian. Itu baru Rusmi. Satu lagi tambahan dikit. Boleh, Dr. Ana? Ya, kalau Jenderal Arif udah ngomong silakan. Tidak, saya tadi sependapat itu dengan masalah pendampingan. Tapi sepertinya mungkin perlu dipikirkan juga, bukan kita selalu selama ini fokus pada pendampingan anak. Tapi kalau kita tadi sedikit membahas, sebenarnya pendampingan orang tua juga perlu kayaknya, bagaimana mendidik anak nanti ini. Saya rasa NF bisa, kebetulan anak saya sebelum sekolah di NF masuk itu di mana? Di Istiqlal. Di Istiqlal itu kami itu ada program pendampingan pada orang tua, bagaimana orang tua itu melakukan pendidikan, kemudian menggali segala macam. Mungkin bisa dipertimbangkan bahwa ini adalah salah satu program yang NF luncurkan untuk memberikan bantuan bukan kepada anak lagi ya, tapi memang semua juga pada saat ini butuh pendampingan. Seperti disampaikan, orang tua pun butuh. Mungkin orang tua yang waktunya kita berikan pendampingan juga, bagaimana cara bersama dengan anak atau dan lain-lain lah. Saya pikir yang lebih ahli bagian pendidikan lah, bukan saya. Itu sih kalau saran dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 9:30 lebih di malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Dr. Ana, Dr. Arif, Dr. Agung, terus berikutnya ada Dr. Kornadi, terus berikutnya ada Bu Rewanti ya. Catatan saya banyak sekali nih malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya, dan Bu Rusmiati tentu saja yang sudah memberikan perspektif baru, dan Pak Mas Huri ya yang tadi sudah menyampaikan catatannya kepada kita semua, dan kita meyakini banyak sekali hal-hal yang perlu kita kaji kembali, kita siapkan, kita urai ya. Ya, banyak kerja-kerja panjang yang akan kita lakukan di ke depan nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya sekalian. Closing statement saat ini barangkali untuk menutup pembicaraan kita malam hari ini. Ini kalau dilanjutin kayak ILC itu nanti Bapak Ibu sampai jam 1 ini. Karena ILC sudah nggak ada. Ustadz, kalau boleh usul Ustadz, bolehlah para pakar ini diundang di pertemuan keluarga, pertemuan orang tua, biar bisa membuka paradigma berpikir para orang tua juga Ustadz, gitu loh. Jadi bahwa ini loh, gitu. Karena terus terang Pak Dokter, Bu Dokter, saya kan lebih banyak main dengan teman-teman psikolog gitu ya. Nah ini teman-teman psikolog aja nih lagi kewalahan menangani para medis yang sudah mulai tanda kutip jenuh, lelah gitu kan. Nah ini beliau lagi terus memberi penyemangat itu gitu loh. Saya melihat, ini jangan ada trouble baru lagi nih kalau kondisi-kondisi yang masih terus menukik ke atas gitu kan. Nauzubillah gitu loh. Oke, baik, terima kasih Bu Rusmi. Jadi dapat ide lagi kan. Dicatat nih, ditangkap ya. Ustazah Erna dan Ustaz Lukman. Oke, baik. Ustaz Idris? Baik, jazakallah khair pada para peserta webinar pada malam hari ini. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ini pahala yang dahsyat Allah siapkan kepada para dokter, para pakar, juga para komsek dan sebagainya. Kalau dipandang kita kayaknya satu kubu ini kalau lihat dari tadi pagi tuh. Jadi saya pikir tidak ada serang menyerang dalam hal ini. Nah mungkin tadi usulannya sudah bagus ya, ke depan itu mungkin kan memang kita sedang terus melakukan penyaringan Bapak Ibu, penyaringan untuk yang ikut PTM, yang bersemangat sekali untuk PTM, ya, tapi testimoninya sudah ada tadi kan dari Pak Mas Suri ya. Jadi mungkin Pak Dedi nanti yang mereka bersemangat PTM barangkali perlu kita temukan dengan para dokter ini, barangkali untuk supaya lebih menyaring lagi. Barangkali dari berapa ada 26 apa ya? Kalau tinggal 5 ya berarti kan bisa privat kali nantinya. Ya kira-kira begitulah, kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua upaya-upaya untuk perbaikan. Saya secara pribadi memang kita akan baru berani atau pede untuk menyelenggarakan PTM itu jika grafiknya itu menurun dahsyat. Nah itu baru. Kalau grafik masih meningkat sebenarnya juga secara pribadi kita sangat tidak
tidak siap lah untuk menyelenggarakan ini ya, karena ada kemungkinan dan sebagainya. Baik, itu dulu barangkali Pak Dedi. Sekali lagi jazakallahu khair kepada para peserta webinar malam hari ini. Ya, mudah-mudahan upaya kita senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini, teman-teman para pimpinan, Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu dokter dan para pakar medis ya. Ada Ibu neurologis juga tadi yang hadir ya, dan berbagai macam latar belakang saya kira sudah ini ya, ada banyak hal, dan mohon bantuannya juga sekalian jika sekiranya nanti di kesempatan yang akan datang akan kita undang lagi. Mohon jangan kok. kita undang lagi dong. Kita minta masukannya lagi begitu ya, Bu Ana ya. Insya Allah. Oke, dan Pak Dr. Arif. Oke, baik. Ya Bu. Sebelumnya. Ya. Ini udah satu dong satu-satu. Biasa sangat ya Bu, baik. Baik, insya Allah, terima kasih. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Dokter Ana dan teman-teman. Terima kasih Mbak Ana, Dokter Arif, semua para dokter malam ini.